Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang arsitektur dan organisasi komputer. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Hania Sibuan, NIM 2137079 dari Prodi Teknik Informatika. Di daftar isi ini telah terdapat beberapa poin yang akan dibahas, yaitu pengertian komputer, organisasi komputer, struktur dan fungsi komputer, fungsi komputer, dan sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Lanjut saja ke pembahasan. Pengertian komputer. Apa sih pengertian komputer itu? Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang punya fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah masukan, memori, aritmatika dan logika, keluaran dan kontrol. Langkah-langkah pengolahan data ditentukan oleh program yang disimpan dalam memori. Akhirnya, hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran. Seluruh kegiatan ini dikoordinasi oleh unit kontrol. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek operasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka atau yang sering disebut interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik penyelamatan mekanisme I/O. Di sini juga terdapat perbedaan utama antara arsitektur komputer juga organisasi komputer. Itu arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik penyelamatan, mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer ialah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasionalnya. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya, struktur dan fungsi utama komputer. Terdapat 4 struktur utama komputer. Pertama, Central Processing Unit atau CPU. Fungsinya sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kedua, memori utama berfungsi sebagai penyimpan data. 3, I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Dan yang keempat, sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Struktur utamanya itu ialah control unit, arithmetic and logic unit atau ELU. Lalu register dan CPU interconnection.
Selanjutnya fungsi komputer. Prinsip fungsi dari dasar sistem komputer adalah sederhana. Prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Selanjutnya, sejarah komputer. Di sini akan dibahas sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Mulai dari generasi pertama, komputer itu terbuat dari tabung vakum. Dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Interaksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Yang ketiga, penggunaan tub vakum dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Pada generasi kedua, komputer terbuat dari transistor. Dimulai dari tahun 1955 sampai 1965. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Pada generasi ketiga, Integrated Circuit mulai tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958, Jackie Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu tunggal yang disebut semikonduktor. Kemajuan pada generasi ketiga ini adalah pengguna sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Karakteristiknya yaitu set instruksi mirip atau identik. Kedua, sistem operasi mirip atau identik. Dan ketiga, kecepatan yang meningkat. 4. Ukuran memori yang lebih besar. Dan yang kelima, harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya, maka harganya semakin mahal. Dan generasi keempat, very large scale integration. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Pada generasi kelima, dimulai dari tahun 1980 hingga sekarang. Ya, di generasi kelima ini ialah komputer yang kita gunakan sekarang ini. Dari generasi pertama sampai generasi kelima, komputer mengalami peningkatan dari generasi ke generasi dan memiliki ciri-ciri juga karakter ataupun kelebihan